Untuk membuat dokumen pengolah angka sederhana, ada beberapa materi yang harus kita pahami, di mana kita bagi menjadi 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bahas yang pertama membuat dokumen baru, yang kedua mengatur lebar kolom dan tinggi baris, dan yang ketiga meletakkan data. Kita lihat dulu yang pertama, bagaimana cara membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, langkah pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana cara membuka lembaran kerja baru. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik tombol Start, arahkan tanda kursor ke All Program, pilih Microsoft Office, kita klik ini, lalu di antara Microsoft Office yang tersedia, kita pilih Microsoft Office Excel 2007. Ini kita klik. Dalam beberapa saat akan muncullah lembaran kerja Microsoft Excel. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita sudah bisa membuat lembaran kerja sederhana yang kita butuhkan. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua juga dapat kita lakukan dengan mengklik tombol yang ada pada sudut kiri paling atas yang disebut juga dengan Office button. Ini kita klik. Lalu kita klik New. Maka akan keluar kotak dialog New Workbook, lalu kita pilih Blank Workbook, lalu kita klik Create. Nah, maka akan tampillah lembaran kerja dari Microsoft Excel. Itu adalah materi yang pertama, yaitu membuat dokumen baru. Kita masuk materi yang kedua, mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Kita lihat dulu mengatur lebar kolom. Untuk mengatur lebar kolom, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama, kita letakkan tanda mouse di salah satu batas kolom. Misalnya kolom B dan kolom C. A, B, C sampai seterusnya ini disebut dengan kolom. Sedangkan 1, 2 sampai seterusnya disebut dengan baris. Nah, untuk menambah lebar kolom, kita letakkan kursor, kita letakkan tanda mouse pada batas kolom yang kita inginkan, sehingga tanda mouse berubah menjadi tanda plus seperti ini. Lalu kita drag ke kanan atau kita tarik ke kanan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan 1500 atau 110 pixel. Kita lepas tanda mouse-nya atau kita lepaskan kursornya. Nah, dengan sendirinya untuk kolom B, lebar kolomnya akan bertambah. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita klik kanan pada kolom yang akan ditambah lebarnya. Tadi kita ingin menambah lebar kolom pada kolom B. Di sini kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih kolom width. Width adalah lebar, kolom adalah kolom. Nah, kita klik ini. Lalu akan muncullah kotak dialog kolom width. Di sini kita buat ukuran yang kita butuhkan, misalnya 15. Lalu kita klik OK. Maka untuk kolom B akan bertambah lebar kolomnya sepanjang 15. Nah, itu untuk mengatur lebar kolom. Untuk mengatur lebar baris juga dapat dilakukan dengan dua cara. Caranya hampir sama dengan mengatur lebar kolom. Nah, untuk tinggi baris, kita letakkan tanda mouse pada salah satu batas baris. Misalnya baris 2 dan baris ketiga. Nah, sampai tanda mouse berubah menjadi tanda plus seperti ini.
Nah, jika kita ingin menambah tinggi baris pada baris kedua, kita klik, kita tarik ke bawah, atau kita drag ke bawah sampai ukuran yang kita inginkan, misalnya 30, 00, atau 40 pixel. Lalu kita lepas. Nah, inilah tinggi baris untuk baris yang kedua. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk mengatur tinggi baris juga dapat kita lakukan dengan klik kanan pada baris yang akan ditambah tingginya. Kita ingin menambah tinggi baris pada baris yang kedua. Klik kanan di sini, lalu kita pilih Row Height. Kita klik, maka akan muncul kotak dialog Row Height. Di sini kita buat berapa tinggi baris yang kita inginkan, misalnya 30. Lalu kita klik OK. Nah, maka baris yang kedua akan bertambah tingginya sepanjang 30. Nah, itu adalah materi yang kedua. Kita masuk materi yang ketiga, memasukkan atau meletakkan data. Untuk memasukkan atau meletakkan data, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, kita letakkan pointer pada kolom yang kita inginkan. Misalnya kita mengetik NO, kita klik pada kolom B, NO. Lalu pada kolom yang kedua, misalnya nama, kita ketikkan nama. Lalu kita klik pada kolom D, kita ketikkan umur. Lalu untuk membuat nomor, kita arahkan kursor pada baris keempat dan kolom B. Kita klik, kita buat angka 1, kita buat angka 2. Lalu untuk nama, kita tinggal klik di sini. Misalkan namanya Nila Kurniawati. Nah, ternyata kolomnya terlalu kecil. Maka kolomnya kita perlebar dengan mengklik antara kolom C dan D, kita tarik ke kanan supaya kolomnya cukup untuk kolom nama ini. Lalu untuk umur, kita masukkan angka 21. Nah, begitu seterusnya. Untuk kolom kedua, Nanda dengan umur 20. Nah, jika kita ingin menambah baris, untuk kolom nomor, kita blok angka 1 dan 2, lalu kita tarik ke sudut kanan paling bawah sampai tanda kursor berubah menjadi tanda plus seperti ini. Lalu kita tambahkan nomornya berapa yang kita butuhkan, misalnya 5. Kita lepaskan mouse-nya. Nah, inilah langkah-langkah bagaimana cara untuk memasukkan data. Nah, bagaimana cara mengubah isi data sel? Misalkan, pada kolom nama ini, Nila Kurniawati, kita ubah menjadi, misalnya, Kurniawati ini ternyata namanya I ini diganti dengan Y. Kita tekan tombol F2. Nah, maka kita tinggal hapus I menjadi kita ganti dengan Y, Nila Kurniawati. Setelah selesai, kita tekan Enter. Nah, begitulah seterusnya. Itu mengubah isi data.
Untuk menghapus data, arahkan pointer mouse kepada data yang ingin kita hapus, lalu kita tekan tombol delete atau del, maka isi sel akan terhapus dengan sendirinya. Misalkan, yang Nila Kurniawati kita hapus, kita klik di sini, maka kita tekan delete, maka dengan sendirinya Nila Kurniawati akan terhapus. Lalu kita tekan enter. Nah, itulah materi kita untuk pertemuan pertama ini, yaitu yang pertama tadi membuat dokumen baru, yang kedua adalah mengatur kolom dan tinggi baris, dan yang ketiga adalah bagaimana cara memasukkan data.